Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai sejarah asal-usul kota Pangkal Pinang dan juga terkait dengan asal-usul kenapa dinamakan Pangkal Pinang. Bagaimana kisah sejarah kota Pangkal Pinang ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Pangkal Pinang adalah sebuah kota dan sekaligus ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Babel. Kota ini terletak di bagian timur Pulau Bangka. Pangkal Pinang terbagi dalam 7 kecamatan, yaitu Taman Sari, Rangkuy, Pangkal Balam, Gabek, Bukit Intan, Girimaya, dan Gerunggang. Sebagian besar penduduk kota Pangkal Pinang dibentuk oleh etnis Melayu dan Tionghoa, khususnya suku Hakka yang datang dari Guangzhou, Tiongkok. Ditambah pula sejumlah suku bangsa sendiri seperti Batak, Minangkabau, Palembang, Sunda, Jawa, Madura, Banjar, Bugis, Manado, Flores, hingga Ambon. Selain sebagai pusat pemerintahan, kota Pangkal Pinang juga menjadi pusat bisnis dan perdagangan, terutama bagi Provinsi Bangka Belitung. Kota Pangkal Pinang sudah terkoneksi dengan kota-kota lain di Indonesia sehingga memungkinkan proses percepatan pembangunan di kota ini. Lantas, dari mana asal muasal nama Pangkal Pinang? Konon, dulu di hampir semua pantai di Kepulauan Bangka banyak tumbuh pohon rumbia atau sebangsa palem. Pohon-pohon rumbia memang tahan air, bahkan akan tumbuh dengan cepat dan lebat di tanah yang berair. Batang pohon rumbia ini dapat dibuat sagu dengan kualitas prima. Sedangkan buahnya disebut kelubi oleh orang-orang Bangka dibuat semacam asinan. Di kawasan itu bukan hanya tumbuh pohon rumbia, tapi juga pohon-pohon pinang atau sejenis pohon palem. Nah, di antara deretan pohon pinang itu ada beberapa yang tumbuh miring, bahkan nyaris roboh, sehingga mudah dipegang dengan tangan atau malah dijadikan tempat duduk. Pada masa itu, banyak sekali sampan dan perahu yang berhenti di tepi sungai atau pantai. Sejumlah nelayan sering menambatkan perahu mereka ke pohon atau pangkal pohon pinang yang miring tersebut. Lama-kelamaan, tempat itu menjadi tempat pemberhentian atau pangkalan. Sehingga apabila ditanya mau kemana, ketemu di mana, jawabnya gampang. Di Pangkal Pinang, di Pangkal Pinang, tempat kita biasa berhenti, kata mereka. Karena ucapan itulah, kemudian kawasan itu disebut daerah Pangkal Pinang, dan kemudian akhirnya menjadi nama kota Pangkal Pinang. Begitulah kisah lahirnya kota Pangkal Pinang sebagaimana diceritakan oleh para orang tua di kota Pangkal Pinang. Adapun pendapat lain mengatakan, secara etimologi, Pangkal Pinang berasal dari kata pangkal atau pengkal dan pinang atau areca kateru. Pangkal atau pengkal yang dalam bahasa Melayu Bangka berarti pusat atau awal, atau dapat diartikan pada awal mulanya sebagai pusat pengumpulan timah yang kemudian berkembang artinya sebagai pusat distrik, kota tempat pasar, tempat berlabuh kapal atau perahu, dan pusat segala aktivitas dan kegiatan dimulai. Sebagai pusat segala aktivitas, sebutan pangkal atau pengkal juga digunakan oleh orang Bangka masa lalu untuk penyebutan daerah-daerah seperti Pangkal Bulo, Pangkal Raya, Pangkal Menduk, Pangkal Mangas, Pangkal Lihat, yang kemudian menjadi Sungai Lihat atau Sungai Liat sekarang.
Sedangkan pinang adalah nama jenis pohon palem yang multifungsi dan banyak tumbuh di Pulau Bangka. Sedangkan pinang adalah nama sejenis pohon palem yang multifungsi dan banyak tumbuh di Pulau Bangka. Ditilik dari sejarahnya, pemukiman awal Pangkal Pinang dibangun di tepi sungai yang membelah kota Pangkal Pinang. Proses pembentukan Pangkal Pinang menjadi sebuah kota seperti sekarang sangatlah panjang dan berakar. Dimulai dari ditemukannya biji timah yang terkandung hampir di seluruh pelosok Pulau Bangka, sampai upaya eksploitasi timah dan hasil bumi Pulau Bangka seperti lada putih, karet, dan damar oleh berbagai bangsa asing. Berdirinya kota Pangkal Pinang diperkirakan jatuh pada 17 September 1757, yakni di masa pemerintahan Sultan Susuhunan Ahmad Nazamuddin I Adikusumo. Di masa pemerintahannya, beliau sudah membentuk 14 pangkal di Pulau Bangka, termasuk di dalamnya adalah Pangkal Pinang. Data sejarah menyebutkan pada 1724 sampai 1757, Kesultanan Palembang dipimpin oleh Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikukromo. Namun setelah dia wafat pada 17 September 1757, diangkatlah Susuhunan Ahmad Najamuddin Adikusumo sebagai penggantinya yang menjadi Sultan Palembang. Sebelum Sultan Mahmud Badarudin II wafat, beliau sudah memberikan titah dan kuasa untuk mengelola tata pemerintahan serta mencari dan memperluas daerah kesultanan kepada Sultan Susuhunan Ahmad Najamuddin Adikusumo. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa hari lahir kota Pangkal Pinang adalah pada 17 September 1757. Seiring berjalannya waktu, kini setelah masa kemerdekaan, kota Pangkal Pinang sudah berkembang pesat. Selain sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi, juga menjadi kota wisata yang banyak mendapat kunjungan wisatawan. Di kota Pangkal Pinang ini ada beberapa objek wisata yang menarik. Ada objek wisata bernama Pantai Pasir Padi, terletak di Kelurahan Air Iram, atau sekitar 8 km dari pusat kota Pangkal Pinang. Pantai Pasir Padi memiliki garis pantai dengan hamparan pasir putih sepanjang 2 km. Salah satu keunikan Pantai Pasir Padi ini adalah struktur pantainya yang landai, kontur pasir yang padat, sehingga pantai ini nyaman untuk dilalui dengan jalan kaki, bahkan dapat dilalui oleh kendaraan bermotor baik roda 2, roda 4, bahkan truk jenis tronton. Keindahan Pantai Pasir Padi tidak kalah menariknya dengan pantai-pantai Pulau Bangka lainnya. Selain memiliki panorama yang dihiasi laut biru, alam asri, dan pulau-pulau menarik, tidak jauh dari bibir pantai terdapat sebuah dataran kecil yang bernama Pulau Punai, yang dapat dikunjungi dengan berjalan kaki di waktu air surut. Kemudian ada objek wisata bernama Taman Sari atau Taman Wilhelmina. Kemudian ada objek wisata bernama Taman Sari atau Taman Wilhelmina. Taman ini merupakan kawasan hijau dan memiliki nilai sejarah penting bagi perjalanan kemerdekaan Indonesia. Dulunya bernama Wilhelmina Park, dirancang oleh arsitek berkebangsaan Belanda. Pada masanya, taman ini dijadikan sebagai fasilitas pendukung dari rumah residen yang terletak di sebelah barat rumah residen. Di taman ini dibangun pula tugu berbentuk miniatur Monumen Nasional atau Monas yang ada di Jakarta. Tugu yang diberi nama Pergerakan Kemerdekaan ini melambangkan nyala api perjuangan masyarakat Indonesia
khususnya masyarakat di Bangka dalam memperjuangkan kemerdekaan melawan Belanda. Lalu ada objek wisata lainnya, yaitu Bangka Botanical Garden. Kawasan ini merupakan lahan pengembangan hortikultura, peternakan, penyediaan bibit, dan pakan ternak. Bangka Botanical Garden mampu mengolah lahan dengan tingkat keasaman di bawah 5 menjadi lahan subur dengan berbagai jenis tanaman, tambak budidaya jenis ikan air tawar, dan peternakan sapi perah dan potong. Saat ini, Bangka Botanical Garden merupakan acuan pengembangan lahan tidak produktif bagi daerah-daerah di Indonesia dan menjadi kawasan ekoturisme modern serta ikon kepedulian lingkungan masyarakat Bangka Belitung, khususnya warga Kota Pangkal Pinang. Selain itu, Kota Pangkal Pinang juga memiliki panorama perbukitan yang berada di Kecamatan Bukit Intan dan dinamakan Bukit Girimaya. Jarak dari pusat kota sekitar 2 km dan dari Bandara Depati Amir sekitar 4 km. Dari atas bukit ini, kita dapat menikmati keindahan panorama Kota Pangkal Pinang, baik di siang hari maupun malam hari. Kawasan Bukit Girimaya sering digunakan masyarakat Kota Pangkal Pinang untuk tempat olahraga berjalan kaki, sekedar mengeluarkan keringat dan menghirup udara segar. Sedangkan bagi wisatawan yang mencintai olahraga golf, pada kaki Bukit Girimaya terdapat lapangan golf 18 hole bertaraf nasional dikelilingi oleh bukit dan hutan hijau. Nah, seperti itu asal mula atau sejarah asal-usul Kota Pangkal Pinang yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Juga tadi dibahas mengenai asal-usul serta arti dari nama Pangkal Pinang. Terima kasih sudah menyimak paparan sejarah Pangkal Pinang ini di channel YouTube Boring Vlog. Silakan simak sejarah kota lainnya yang ada di Indonesia lewat channel Boring Vlog ini, dan Anda juga bisa melihat atau menyimak asal-usul Pulau Bangka dan juga Pulau Belitung yang sudah tersedia di channel ini berdasarkan legenda atau cerita rakyat yang berkembang. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di cerita lainnya.